Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain Shad. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan bagi kita semua. Sehingga alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki kita, melangkahkan pikiran dan jasadiah kita, melangkahkan hati kita untuk sama-sama bermunajat pada Allah di hari Jumat yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kedua hasanah kita, Rasulullah Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikut yang tetap istiqomah pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW saat mengajarkan taklim di Masjid Nabawi, mengatakan kepada para sahabat yang saat itu sedang duduk-duduk, mendapatkan pengajaran dari Rasulullah SAW. Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki ahli surga. Para sahabat yang sedang duduk bersama Rasulullah, yang sedang mengelilingi bersama Rasulullah, bertanya-tanya, ini siapa gerangan laki-laki akan datang yang dijemput oleh Rasulullah sebagai ahli surga? Ternyata ada seorang laki-laki Ansor yang baru saja berwudu, jadi jenggotnya masih menetes air wudu, dan sambil menetes sendal masuk ke dalam Masjid Nabawi. Sahabat Ansor ini bukan sahabat lini pertama atau lini pertama Rasulullah, sehingga tidak begitu dikenal oleh para sahabat yang lain. Namun pada hari berikutnya, Rasulullah kembali menyampaikan kepada para sahabat, sebentar lagi sekarang ini akan datang seorang laki-laki penghuni ahli surga, penghuni surga itu. Dan kembali laki-laki Ansor tersebut yang datang, dengan jenggotnya yang masih basah habis wudu dan menekan sendal. Sampai 3 kali Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat pada kesempatan yang berikutnya, sebentar lagi akan datang kepada kalian seseorang laki-laki ahli surga. Namun para sahabat saling bertanya-tanya, apa keistimewaan orang tersebut? Padahal orang tersebut, sahabat tersebut bukan sahabat lingkaran inti Rasul, bukan orang yang terlihat rajin beribadah, bukan orang yang tidak pernah absen dalam berjihad. Namun ada sahabat yang penasaran, yang bernama Abdullah bin Amr bin As, yang ingin menyelidiki, kira-kira apa rahasianya, sehingga Rasulullah menyampaikan bahwa orang tersebut, sahabat tersebut adalah ahli surga. Apa amalan-amalan dia lakukan selama ini? Lalu Abdullah bin Amr mencari akal agar bisa menginap 3 hari 3 malam di rumah seorang Ansor yang ahli surga tersebut. Lalu dia menyampaikan pada orang tersebut bahwa, wahai sahabatku, sesungguhnya aku telah berkelahi dengan orang tuaku, dengan ayahku, dan aku berjanji tidak akan kembali ke rumah selama 3 hari ke depan. Sudahkah engkau kiranya bisa memberikan tempat tinggal atau tempat tidur padaku 3 hari saja? Karena sahabat Ansor tersebut oleh Abdullah bin Amr
diminta untuk bisa tinggal di tempat tersebut, akhirnya diperbolehkan. Ya, pada hari pertama Abdullah bin Amr bin As itu tidak menemukan ibadah-ibadah khusus. Ya, orang ahli surga tersebut kata Rasulullah hanya melakukan ibadah-ibadah yang wajib saja. Ya, pada malam hari pun, ya, ketika terbangun tidak melakukan qiyamul lail. Ya, hanya ketika dia terbangun dia mengucapkan istighfar dan takbir. Ya, dan bangun ketika subuh. Selama 3 hari seperti itu, tidak ada ibadah yang istimewa, tidak ada ibadah yang khusus. Ya. Dan akhirnya sampai hari ketiga, akhirnya Abdullah bin Amr menyampaikan ya kepada sahabat Ansor yang dikatakan Rasulullah sebagai ahli surga. Wahai sahabatku, sesungguhnya aku telah berbohong kepadamu, bahwasanya aku ingin menginap 3 hari 3 malam ya di rumahmu ini, karena dalam rangka agar dapat mengetahui apa rahasia amalan engkau, sehingga engkau dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada kami semua ya bahwa engkau sebagai ahli surga selama 3 kali berturut-turut. Ya, ketika ditanya rahasianya, sahabat Ansor tersebut menyampaikan, saya tidak punya amalan istimewa seperti yang Anda lihat seperti saat ini. Ya, saya tidak melakukan amal-amalan khusus seperti itu. Lalu Abdullah bin Amr kembali mendesak, gitu ya. Pasti ada, karena Rasulullah menyampaikan bahwa Anda adalah sebagai ahli surga. Ya, coba Anda ingat-ingat. Lalu sahabat Ansor menyampaikan, sesungguhnya ya aku memang tidak melakukan amal-amalan istimewa, tetapi di dalam diriku ya aku berjanji tidak pernah berbuat curang kepada saudaraku sesama saudara muslim, dan di dalam hatiku tidak pernah merasa perih, tidak merasa iri, tidak merasa hasad, tidak merasa dengki ketika orang lain mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu apa kata Abdullah bin Amr? Subhanallah. Sifat inilah yang menjadikan engkau sebagai ahli surga, yaitu tidak berbuat curang kepada saudara seiman, saudara seislamnya, dan tidak iri atau hasad kepada orang lain. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat berbahagia. Sesungguhnya sifat ini begitu ditekankan oleh Rasulullah SAW dalam adab dan akhlak seorang muslim. Ya, bahkan peristiwa ini menjadi asbabun nuzul ya, turunnya surat Al-Hasr ya, surat ke-59 ayat ke-9. Situ Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah berfirman, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah telah beriman kepada mereka sebelum kedatangan mereka. Mereka menjadi orang-orang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka. Dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa dijaga darinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di sini Allah menyampaikan ya bahwa orang-orang Ansor itu min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, telah mencintai orang-orang Ansor, orang-orang muhajirin walaupun mereka belum datang. Ya. Orang-orang Ansor itu mencintai orang muhajirin seperti saudara kandungnya sendiri. Ya, padahal baru pertama kali bertemu, tidak ada ikatan darah. Dan sini Allah menyampaikan wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ya. Dan mereka tidak pernah menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada orang-orang muhajirin. Ya. Memang di dalam ghanimah atau harta rampasan Rasulullah itu senantiasa memberikan lebih kepada orang-orang muhajirin. Kenapa? Karena mereka adalah orang fakir, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Ketika mereka berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, tidak membawa barang-barang harta bawaan mereka yang semuanya tinggal di kota Mekah. Makanya dalam ayat selanjutnya, ayat sebelumnya Allah menyampaikan bahwa orang-orang muhajir itu adalah orang yang fakir. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Ya, jadi orang fakir adalah orang muhajirin karena tidak membawa apa-apa. Tapi bagaimana
Bapak sekalian mati Allah, jamaah sedang yang berbahagia, sikap dari sahabat Ansor tersebut kepada sahabat yang lain, tidak pernah merasa iri hati, tidak merasa dengki ya terhadap apa-apa yang diberikan Allah kepada sahabatnya, kepada orang lain, pada orang-orang muhajirin. Ya, Allah memberikan lebih, Rasulullah memberikan 25 lebih, nggak merasa iri, nggak dengki, karena itu hak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dia tidak berbuat curang, nggak pernah ngurangin sahabat saudara seimannya, dan inilah makna dari ukhuwah Islamiyah yang sebenarnya. Masyaallah muslimin jamaah rahmatullah, ya. Ada 3 rukun usrah, ya, 3 rukun keluarga yang menjadi bagian dari tiang ukhuwah Islamiyah. Yang pertama adalah rukun ta'aruf, yaitu mengenal. Ya, apakah kita sudah mengenal saudara kita sendiri? Apakah kita sudah mengenal saudara seiman kita sendiri? Ya, pernahkah kita menginap di rumahnya? Ya, pernahkah kita mengetahui apa pekerjaannya, anak-anaknya siapa ahli warisnya, dan seterusnya. Ini adalah makna yang terbaik dari rukun yang pertama, rukun usrah yang pertama itu ta'aruf. Yang kedua itu tafahum, yaitu saling memahami. Ya, sesungguhnya rukun dan usrah itu bisa terbentuk dengan tafahum adalah bagaimana kita saling menasehati antara kita. Pernahkah kita meminta nasihat pada saudara kita? Saya lagi kesulitan, tolong nasihati saya. Ya, atau kita saling menasihati dalam kebaikan. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Jika ada orang yang terkena musibah, ya, kita kuatkan support, ya, kita bantuan moral dan materi. Ya, begitu juga dari saling mendoakan dalam keampunan. Ya, pernahkah kita meminta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk saudara kita? Ya, saudara kita seiman, kita minta ampun pada tetangga kita, saudara kita seiman. Ya, begitu juga dengan saudara kita di belahan bumi yang lain, ya, yang ada di Palestina, yang ada di Mesir. Karena sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sesungguhnya sama muslim itu adalah bersaudara. Di mana dia berada ketika dia sedang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia adalah saudara kita. Ya, kita doakan, ya, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan doa meminta ampun dari seorang yang tidak diketahui oleh saudara yang lain, maka akan dikabulkan oleh Allah. Ya, di sepertiga malam kita bangun, kita mohon doa pada Allah, ya Allah, ampunilah saudaraku, ya Allah, ampunilah tetanggaku yang seiman dan seislam, ya Allah. Ya, ampunilah dosa-dosanya, khilafahnya, ya Allah. Ya, ampunilah apabila mereka pernah berbuat kesalahan pada diriku, ya Allah. Begitu juga apabila aku membuat kesalahan pada diri mereka. Jadi saling mendoakan. Ini adalah makna rukun usrah yang kedua, yaitu tafahum. Yang ketiga yaitu takakul, yaitu saling memikul beban. Bagaimana kita sesama muslim adalah sepenanggungan. Ya, apabila ada kesulitan, ya, saling membantu, saling bergotong royong, ya, meringankan kebutuhannya. Karena Rasulullah menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, ya, ketika kesulitan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan bahwa sebaik-baik manusia yang paling disayangi adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Dan sebaik-baiknya amalan, kata Rasulullah, adalah orang yang memberikan kegembiraan kepada saudaranya seiman, orang yang menghilangkan kesusahan saudaranya, orang yang melunasi hutang saudaranya, dan orang yang memberikan kelapangan ketika dia kelaparan. Sungguh aku lebih suka berjalan bersama saudaraku, ya, untuk menunaikan hajatnya, lebih aku sukai dibandingkan beriktikaf di dalam masjid ini selama 1 bulan. Jadi membantu saudara seiman yang sedang berusaha, yang kelaparan, yang sedang kena musibah, kata Rasulullah, adalah orang yang disayangi, dan itu lebih disukai oleh Rasulullah dibandingkan dengan beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Subhanallah. Masyaallah muslimin jamaah Allah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama meluruskan niat kita di dalam kehidupan ini yang hanya sebentar, yang hanya sementara, ya, agar kita bisa menjalin ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ya, bagaimana rukun usrah, rukun ukhuwah, ya, kita ta'awuf, kita tafahum, kita takaful. Mari sama-sama kita kuatkan, kita kembalikan, sehingga bagaimana
kejadian para sahabat di zaman Rasulullah itu juga bisa terjadi di masa sekarang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.